wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnawati dengan NPM 2201070004. Saya dari program studi Tadris IPS kelas B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 5 TIK, yaitu menjelaskan materi mengenai hardware. Yang pertama ada pengertian hardware. Hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjelaskan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya, hardware adalah sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Hardware itu bisa berarti perangkat keras dalam sistem komputer. Kemudian ada fungsi hardware. Yang pertama, untuk menerima output, untuk mengolah informasi data, untuk memberikan output, dan untuk menyimpan data atau informasi. Hardware terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada hardware input. Adalah perangkat masukan dalam komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Nah, informasi data tersebut bisa berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Hardware input dibagi menjadi 2. Yang pertama, peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung, diproses oleh pemroses. Yang kedua, peralatan input tidak langsung, yaitu input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Selanjutnya ada contoh input langsung, yaitu keyboard, mouse, dan touchscreen. Keyboard dan mouse berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Contoh input tidak langsung yaitu ada disket dan hard disk. Kedua, ada hardware proses. Adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat input yang nantinya akan ditampilkan oleh perangkat output. Ada beberapa contoh hardware proses. Yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. Biasa dikenal dengan sebutan prosesor atau otak komputer. Fungsinya untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Yang kedua yaitu RAM atau Random Access Memory, yang berfungsi sebagai tempat translate data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. RAM sendiri bersifat volatile, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen. Kemudian ada power supply. Yang ketiga yaitu hardware output. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampungkan dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung di komputer. Di sini ada beberapa contoh hardware output. Yang pertama yaitu ada monitor atau screen atau display yang berfungsi untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis. Kemudian ada printer, kemudian ada speakers, ada headset, ada proyektor, dan ada plotter. Klarifikasi perangkat output. Jadi, hardware output dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada perangkat hard copy, yang berarti alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media kertas atau film. Kemudian ada drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic type. Yang ketiga ada perangkat soft copy, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Yang keempat ada storage device atau hardware storage.
Hardware storage berarti perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan sebagainya. Macam-macam storage device, yaitu yang pertama ada sekunder, yang berarti media penyimpanan data hasil olahan dari komputer atau CPU. Penyimpanan sekunder memiliki kapasitas yang besar dan mampu menyimpan berbagai jenis file data seperti gambar, dokumen, audio, maupun video. Jadi, sekunder ini bersifat tetap. Contohnya seperti hard disk, CD atau DVD, dan disket. Yang kedua yaitu primer, yang digunakan untuk membaca, menulis, dan melakukan proses pengolahan data yang ada pada sekunder. Penyimpanan primer memiliki kecepatan akses yang tinggi, tidak memiliki kapasitas yang besar, dan hanya bisa menyimpan data sementara. Jadi, primer ini bersifat sementara. Contoh primer yaitu RAM dan ROM atau Read Only Memory. Itu tadi penjelasan materi hardware dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.